Potret Sekolah SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Sekolah dengan gedung yang sangat baik kondisinya, kemudian lingkungan yang cukup mendukung. Di area sekolah ini ada taman yang kami sebut adalah DPR atau di bawah pohon rindang, karena di sekolah kami ini banyak sekali tanaman-tanaman yang sangat produktif, bahkan dapat dinikmati oleh semua siswa. Nah, inilah yang namanya DPR atau di bawah pohon rindang. Anak-anak masih bisa melaksanakan pembelajaran di sini untuk melaksanakan praktek dan lain sebagainya. Anak-anak bisa melakukan. Nah, sekarang anak-anak juga masih juga ada kegiatan karena akan selebrasi. Nah, itu kegiatannya, mereka sudah menyiapkan, membuat persiapan untuk selebrasi nanti yang akan dilaksanakan pada hari Rabu ya.
Bagaimana menurut kalian ketika di kelas 10 ini langsung menerapkan kurikulum Merdeka Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran lebih santai. Ya, juga di akhir-akhir semester juga PAT diganti dengan tema ya, karena itu jadi lebih menyenangkan, kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Dalam tema juga bisa menambah kreativitas peserta didik dan juga menambah kekompakan dan saling membantu. Dalam pembelajaran di kelas juga sangat menyenangkan, tugas-tugas yang diberikan juga tidak perlu terlalu banyak dan materi yang diberikan juga santai dan tidak membebani siswa. Materi pembelajarannya banyak, jadi bisa eksplor. Dalam tema juga bisa ngasih public speaking dan kreativitas kita. Terus juga bisa bikin kompak para pelajar yang Satu kata untuk kurikulum penggerak bagi kalian adalah apa? Merdeka. Coba yang keras sekali lagi. Merdeka. Oke, terima kasih ya. Semangat terus ya untuk belajar dan meraih cita-cita. Ya, apa kabar semuanya? Gimana nih pelaksanaan P5 nanti selebrasi di tanggal 8 dan 9? Siap tidak? Siap. Siap banget. Gimana menurut kalian setelah belajar kurikulum Merdeka yang berbeda dengan kurikulum terdahulu? Gimana? Coba tolong diceritakan serunya seperti apa untuk kalian. Oke, mendapatkan pengalaman baru, terus apa lagi? Teman baru, terus lebih ke menambah wawasan dan mengasah kreativitas itu loh, Bu. Jadi kan kita bukan hanya berpacu dalam pengalaman di sekolah doang, tapi kita juga keluar gitu, kayak eksplorasi tempat-tempat tertentu yang akan kita tuju atau yang akan kita eksplor gitu. Jadi banyak banget pengalaman baru dari di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Selain itu apalagi sih manfaatnya perubahan belajar kalian setelah di kurikulum Merdeka ini? Kalau dari saya sendiri dan teman-teman saya yang mengikuti P5 ini, menurut saya tuh kita tuh dilatih public speakingnya, apalagi karena kita bakal ketemu sama orang baru dari luar gitu, bukan hanya dari sekolah ini saja. Jadi selain ngasah kreativitas, kita juga diasah public speakingnya untuk berani nanya, berani menjawab juga. Wah, keren ya. Keren sekali. Kemudian bagi kalian apa sih yang sudah Bapak Ibu guru lakukan, termasuk Bu Aas pernah melakukan sebagai fasilitator di P5 ini? Menurut kalian setelah mendapatkan fasilitator tersebut seperti apa yang kalian rasakan? Silakan. Boleh. Kalau dari saya sendiri, saya dapat fasilitator tuh senang ya, karena fasilitator saya juga aktif gitu. Jadi ke kitanya juga suka bertanya, Bu. Jadi kayak misalnya kelompok saya nih progresnya udah berapa persen. Jadi kayak kitanya juga di kerja kelompok itu nggak terpacu sama anggota doang, tapi fasilitator pun ikut terjun langsung untuk menanyakan gimana nih kesiapan kita untuk selebrasi nanti. Jadi fasilitatornya sangat bagus. Oh, bagus sekali ya. Asik sekali berarti ya. Berarti SMA 4 nanti semakin jaya. Satu yang ya udah untuk kurikulum Merdeka apa? Apakah kurikulum Merdeka itu hebat atau bagaimana? Coba 1, 2, 3. Apa? Asik. Oh, asik aja. Apalagi kurikulum Merdeka itu? Asik, seru. Apalagi? Menyenangkan. Oh, pokoknya kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di sekolah kita berarti sudah terasa oleh kalian perubahannya ya. Sangat bermanfaat.
cara mengaplikasikan kurikulum Merdeka di sekolah kita, sekolah penggerak, sebagai guru melihat guru lain dan siswa. Oke. Kalau bicara sekolah penggerak, terus bagaimana menjalankannya di kelas, memang awal-awal agak sedikit tipu. Tapi kita ada patokannya atau pedoman, yaitu CP. Jadi ada di situ capaian pembelajaran. Saya tidak tahu apakah itu sama dengan KIKD zaman dulu ya. Tapi yang jelas dari CP tadi kita akan terjemah menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Kalau dilihat dari sekelas itu untuk sekolah penggerak lebih simpel, ya, lebih simpel, diterapkan ke anak lebih mudah dan mereka lebih merasa ringan gitu ya. Sehingga dalam waktu yang ya kalau kita lihat jam belajarnya itu kan memang harus dibagi dua tuh, 70% untuk yang kegiatan intrakurikuler atau 75 kalau nggak salah, lihat lagi ya, maaf tuh, yang 25 lagi adalah untuk kegiatan yang namanya P5. Nah sehingga waktu kita untuk berada di kelas itu lebih sedikit. Wajar kalau ternyata materi yang dibahas itu lebih sedikit dan itu lebih enteng saat kita mempelajarinya juga bisa lebih mendalam sehingga nanti proses pengaplikasiannya jadi bisa meluas kemana-mana. Saat ini kalau untuk dilihat dari biologi cuman satu materi untuk semester pertama, yaitu bicara tentang virus. Walaupun sebenarnya di awal sebelum virus itu disampaikan itu saya awali dulu, kan nggak mungkin gujuk-gujuk langsung virus gitu ya. Jadi saya awali dulu dengan apakah biologi itu, hakikat biologi itu apa, cara berpikir biologi itu apa gitu, supaya anak masuk ke virus, oh dia udah tahu gitu loh, bahwa kalau udah ada virus kemudian mempelajari ciri dan lain sebagainya, anak akan dengan mudah melihat aplikasi di masyarakat kan, di kehidupan sehari-hari. Nah itu untuk kami guru sih lebih nyaman gitu ya, jadi nggak dikejar-kejar sama yang bertumpuk-tumpuk bab gitu. Dan saya lihat anak-anak juga tidak terlalu terbebani dengan kondisi seperti itu. Cuman memang harus ada yang namanya adaptasi, itu aja. Selebihnya ya mungkin buat saya itu terasa nyaman-nyaman aja. Dan malah bagus, kenapa? Ada tambahan P5 itu yang saya lihat ada explore gitulah, sesuatu yang bakal dikeluarkan oleh anak, kompetensi yang dia miliki itu akan keluar gitu, dan anak ternyata lebih enjoy dengan kondisi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Novianti. Saya mengampu mata pelajaran kimia di kelas 10 SMA Negeri 4 Tangerang. Kebetulan tahun ini SMA Negeri 4 Tangerang mendapatkan amanah untuk menjadi sekolah penggerak dan menerapkan kurikulum Merdeka. Menurut saya pribadi, penerapan kurikulum Merdeka belajar di sekolah kami memberikan dampak yang sangat signifikan, baik itu untuk kami para guru maupun untuk para siswa pada umumnya. Untuk kami sendiri para guru, kami merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Kami dituntut untuk terus belajar, kami dituntut untuk terus bergerak, dan kami dituntut untuk mengenali peserta didik lebih dalam lagi. Karena bagaimanapun penerapan kurikulum Merdeka Belajar menuntut kita untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selain itu, kita juga mulai fokus pada asesmen yang selama ini mungkin sedikit kita terlupakan. Jika di awal pembelajaran mungkin beberapa guru belum melakukan asesmen, maka di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk mengenali peserta didik melalui kegiatan asesmen formatif maupun asesmen non formatif. Selain itu, untuk peserta didik secara umum, saya pribadi melihat bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan dampak yang cukup baik ke arah yang lebih positif. Terlihat dari jika sebelumnya mungkin peserta didik lebih pasif di dalam kelas karena mereka hanya berkutat dengan mata pelajaran saja, namun di kurikulum Merdeka ini mereka terlihat lebih aktif, terlihat lebih bersemangat. Banyak sekali potensi-potensi baik itu akademik maupun non-akademik yang mulai terlihat, apalagi dalam kegiatan proyek yang sekarang sedang kami laksanakan. Kurang lebih itu pengaruh atau
gambaran dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu, terkait penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kita ini yang hampir 1 tahun, bagaimana menurut Ibu pengaruhnya terhadap guru dan siswa juga perkembangan sekolah kita ini? Terima kasih Bu Aas. Pada prinsipnya implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 ini adalah merupakan salah satu program dari sekolah penggerak, dan saya melihat perkembangannya sangat signifikan dalam situasi yang ada di dalam dirinya, sehingga itu bisa dikembangkan. Kemudian juga kepada guru-guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam program sekolah penggerak ini melalui platform-platform pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Perkembangannya saat ini sampai dengan saat ini ya, setelah hampir kurang lebih kita 10 bulan melakukan implementasi penerapan kurikulum Merdeka di sekolah ini sangat baik, dan saya berharap hasil akhirnya nanti di akhir tahun juga menunjukkan hal yang demikian. Ya, baik Bu, terima kasih. Kemudian bagaimana dukungan Ibu untuk mengaplikasikan P5 Bu dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita Bu? Baik, untuk pelaksanaan P5 khususnya di sekolah, memang kami di SMA 4 ini melaksanakannya dengan sistem blok, jadi tidak terintegrasi dengan pembelajaran, tetapi sistem blok kita sediakan waktu khusus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa lebih fokus pada pelaksanaan P5. Nah, kami sudah melakukan sampai dengan tahap ketiga saat ini, dan saya lihat banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh siswa melalui kegiatan P5 yang selama ini kita tidak pernah tahu akan kemampuan, akan bakat minat yang dimiliki oleh siswa. Melalui P5 ini luar biasa. Bakat-bakat terpendam yang ada di dalam anak didik, yang dimiliki oleh anak didik kita itu bisa tersalurkan begitu. Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa, tetapi tentu saja masih dalam bimbingan dan pembinaan guru yang disebut sebagai fasilitator dan koordinator di setiap tema dari program P5 di sekolah ini. Begitu. Harapan Ibu untuk guru dan siswa ke depannya Bu? Harapan saya melalui implementasi kurikulum. Izin bertanya ya Mister, selaku kurikulum di sekolah kita, bagaimana menurut Mister penerapan kurikulum Merdeka Ki Hajar Dewantara ini untuk perkembangan siswa maupun para guru dalam mengajarnya? Terima kasih Bu Aas atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Selaku kurikulum, saya melihat bahwa dari sisi guru terlihat perubahan yang positif dalam hal kreativitas. Guru sangat termotivasi untuk membuat inovasi-inovasi baru yang terkait dengan pembelajaran. Karena baru kali inilah guru merasa dalam tanda kutip bebas untuk berkreasi di dalam kegiatan belajar mengajar. Apalagi dari sisi siswa, terlihat bahwa siswa sangat menikmati pembelajaran model sekarang ini. Siswa lebih berkreasi dalam hal kegiatan belajar mengajar. Terlebih ada kegiatan yang dinamakan dengan P5. Di situ siswa bisa menuangkan segala kreativitasnya tanpa terkukung oleh embel-embel mata pelajaran. Pada kurikulum sebelumnya, itu siswa relatif lebih sulit untuk mengungkapkan kreativitas
karena setiap kegiatan selalu dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu. Untuk sekarang, saya melihat bahwa siswa sangat-sangat antusias sekali. Disitulah kita melihat bahwa kemampuan siswa sebenarnya, potensi siswa sebenarnya yang bisa menjadi bekal mereka di kemudian hari. Mungkin itu dua sisi yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dalam mendukung kegiatan sekolah penggerak di sekolah kita ini untuk kegiatan siswa maupun para guru yang mengajar di kelas 10? Baik, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana di Sekolah Seman 4 Tangerang sebagai sekolah penggerak yang sudah mulai berjalan hampir 1 tahun ini, sangat mendukung sekali terhadap semua kegiatan baik siswa maupun gurunya, fasilitatornya. Kami sangat mendukung dengan segala ada yang prasarana yang ada di sekolah melalui dana Bosnas, melalui dana Boskin ataupun melalui yang lain, sangat mendukung. Jika di dalam anggaran kami tidak mendukung atau tidak mencukupi, kami akan mencoba untuk selalu mencari sponsor dari luar, bekerja sama dengan pihak lain, terutama pihak dari orang tua siswa, kemudian pihak dari perusahaan terkait yang mau atau yang berkenan untuk bekerja sama dengan kita, dan alhamdulillah kami selalu mendapatkannya dari tetangga sebelah, yaitu perusahaan ITS. Sangat mendukung banget dengan kegiatan P5-nya, baik fasilitas untuk proyeknya ataupun yang lainnya. Kemudian kami juga minta dukungan kepada para alumni SMA 4 yang sudah beberapa tahun melangsungkan atau menyelesaikan pendidikan dan sangat mendukung banget. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang didukung oleh perusahaan lain, seperti kerjasama dengan universitas di Tangerang terutamanya. Kami sudah bekerjasama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Tangerang yang benar-benar secara all out mendukung kegiatan kami, terutama kegiatan dalam proyek ini, proyek P5 penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.